Oke, selamat sore atau siang, malam, pagi, terserah saya menonton atau kalian yang menonton itu waktunya kapan. Saya hari ini kita cek tanggal dulu ya. Sekarang adalah tanggal 24 Desember tahun 2020 jam 8 malam. Saya buat video ini untuk mendokumentasikan seperti biasa cara saya membuat website. Mungkin cara yang kita gunakan itu berbeda, website langganan yang digunakan ataupun tempat pembelian hosting maupun domain itu bisa berbeda. Ini adalah cara saya. Tujuannya adalah agar ketika saya lupa nanti bahwa saya pernah membuat website, saya bisa menonton video ini. Saya tidak perlu repot-repot menulis karena dengan video lebih mudah. Oke, yang pertama adalah membuat website. Kita harus punya domain dulu ya. Domain yaitu suatu alamat yang dituju ketika kita akan membuat website. Seperti ini contohnya, google.com itu adalah domain. Jadi www.google.com itu adalah domain. Saya biasa membeli domain itu di Niaga Hoster. Jadi kita ketik Niaga Hoster ya. Niaga Hoster domain. Nah, saya sudah beli domain yang saat ini saya gunakan adalah web ID duyan.web.id. duyan.web.id. Ini .web.id, maaf. Ini .web.id pasti tidak bisa karena saya sudah pernah. Oh, .my.id, sorry. Saya lupa. Nah, ini sudah ada karena tidak bisa dibeli lagi karena saya sudah pernah membeli. Untuk membeli gampang caranya, misalnya Ananda seperti ini. Terus cari domain atau ini ya. ID. Nah, misal ini beli 2 tahun murah. Kenapa saya memilih .my.id? Karena murah itu. Oke, murah 2 tahun. Kemudian tambahkan ke chart, kemudian seperti biasa Anda akan diarahkan ke halaman untuk pembayaran, apakah akan menggunakan hosting ataupun pembelian hosting secara terpisah. Oke, kita skip ke cara untuk membeli domain karena itu sudah sangat mudah. Cara selanjutnya adalah kita harus punya yang namanya hosting. Hosting saya menggunakan terpisah, tidak beli di Niaga Hoster tapi di Jago Web ya. Di Jago Web ini saya bisa beli hosting yang menurut saya lebih affordable harganya, dan layanan yang disajikan juga ya lebih bisa saya terima lah, karena kan ini saya buat web bukan untuk komersil, jadi untuk profil saya ataupun personal. Jadi saya bisa memilih mengcustomize ya, atau memilih paket-paket yang ditawarkan, karena mulai dari harga 9.000. Jadi kalau 9.000 itu harus 1 tahun, jadi sekitar 100.000 setahun. Sangat murah sekali. Sangat murah sekali dengan space 2 GB, terus kemudian email accountnya ada 5, satu subdomain ya. Untuk sekarang saya punya yang ini, berlangganan paket sedang. Oke. Untuk pembeliannya juga tidak usah saya jelaskan karena di sini sudah sangat jelas. Jadi kita beli di sini dengan harga yang sedemikian. Kemudian nanti ditawarkan paket bundling, paketnya, yaitu ketika kita beli yang mikro harus 1 tahun, yaitu sekitar 100.000 setahun. Terus kemudian kalau yang ini bisa 6 bulan kalau tidak salah, itu sekitar 90.000. Terus kalau yang ini 60.000 per 3 bulan. Saya beli itu karena saya kemungkinan akan melakukan downgrade hosting ataupun nanti bisa juga upgrade, tergantung nanti situs saya. Oke, untuk pemilihannya seperti itu. Untuk paket-paketnya, nanti untuk loginnya kita bisa langsung membuat akun di sini. Jadi
akunnya itu bisa kita buat dengan sangat mudah. Oke, setelah kita punya domain, setelah kita punya hosting, kita harus mengkoneksikan antara hosting tersebut dengan domain kita. Caranya kita masuk di website tempat kita beli hosting, yaitu Niaga Hoster ya. Niaga Hoster. Kemudian saya akan masuk ke halaman login, tapi karena saya malas mengedit, saya akan drag ke sini ya. Jadi saya akan melakukan login ke halaman website, ke halaman akun saya. Jadi saya biar tidak edit ya. Salah passwordnya apa ya? Sebentar, ada kesalahan lagi. Oke, kita sudah masuk ke member area. Jadi di sini saya sudah melakukan 1 kali order dengan akun saya, yaitu Dwian Ananda Bima Santoso. Kemudian ordernya statusnya aktif ya. Saya di sini hanya beli yang namanya domain seharga 25.000 setahun, jadi saya 2 tahun ya, ini sampai tanggal 16 Desember tahun 2022. Statusnya aktif, jadi nanti ketika kita melakukan pembayaran langsung seperti ini. Kemudian harus kelola domain untuk menghubungkan domain kita dengan yang ada hosting. Jadi nanti kita melakukan pembelian hosting, kita akan mendapatkan email berupa email server name ya. Kalau kita beli di Jago Web Hosting ini, server name 1 dan server name 2 yang nantinya harus dikoneksikan di sini. Oke. Nah, ketika sudah dikoneksikan, kita klik update. Setelah itu, website kita sudah online. Kemudian kita perlu masuk ke sini, ke halaman Jago Web Hosting kita untuk menginstal yang namanya WordPress, yaitu merupakan satu platform kita membuat website yang sangat mudah tanpa perlu coding. Jadi untuk bisa diakses, untuk bisa mengisi konten, kita harus menginstal dulu WordPress. Nah, setelah diinstal WordPress-nya nanti, oh iya, saya tunjukkan nanti untuk penginstalasiannya harus seperti ini. Oke. Oke, untuk penginstalasiannya kita masuk ke cPanel ya. cPanel itu ada di sini. Nah, oke. cPanel itu ada di sini. Nah, cPanel ya, file manager, kita klik. Kemudian setelah diklik ya, nah kita masuk ke file manager ini ya. Nah, ke file manager kita WordPress ya, tulis WordPress. Oke, login, install. Sudah install ya, karena kita sudah pernah install, kita langsung install. Nah, saat kita menginstal, kita masukkan alamat web kita di sini, dan ini jangan lupa untuk dihapus ya, karena nanti ketika nggak dihapus, kita mengakses alamat kita harus seperti ini, .wp, karena di sini ada wp ya. Jadi ini folder wp WordPress harus dihapus agar domain kita langsung
langsung tertutup